Saudara, kasus COVID-19 tetap landai pasca Lebaran. Aturan PPKM Jawa Bali tetap berlaku dengan sejumlah pelonggaran. Apa saja antisipasi agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 di tengah relaksasi kebijakan itu? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Ini sudah berhenti atau masih diteruskan? Masih diteruskan. PPKM tetap berlanjut. Pasca Lebaran, pemerintah tetap memberlakukan PPKM, tetapi dengan sejumlah pelonggaran. Namun dengan masifnya pergerakan masyarakat saat Lebaran, apa antisipasi pemerintah untuk memastikan tak ada lonjakan kasus COVID-19 yang berpotensi kembali menarik ke dalam jurang pandemi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pasca mudik Lebaran, pemerintah kembali mengevaluasi angka sebaran COVID-19. Kabar baiknya, selama 25 hari berturut-turut, kasus harian corona berada di bawah angka 1.000. Bahkan pada 8 Mei, sehari sebelum evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kasus konfirmasi harian sebanyak 227 kasus. Meskipun kasus landai, namun Presiden memutuskan PPKM diperpanjang sampai pemerintah pastikan COVID-19 terkendali penuh. PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID ini 100% bisa kita kendalikan. Yang berbeda, biasanya arahan Presiden Jokowi soal evaluasi PPKM disampaikan dalam lingkup rapat terbatas. Tetapi Senin lalu dalam sidang Kabinet Paripurna, artinya melibatkan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju agar jajarannya satu suara. Bahwa penanganan pandemi masih jadi konsentrasi utama meskipun jumlah kasus COVID-19 terus melandai. Relaksasi PPKM ini merujuk pada sejumlah indikator. Antara lain, angka rawat inap atau tingkat keterisian rumah sakit menurun hingga 97% dibandingkan pada puncak kasus Omikron. Lalu tingkat keterisian tempat tidur juga rendah di angka 2%. Lalu angka kematian turun hingga 98% dibandingkan pada puncak kasus Omikron. Dan positivity rate angkanya kurang dari 5%, tepatnya di 0,7%. Namun ada sejumlah catatan. Vaksinasi dan tracing masih jadi pekerjaan rumah utama. Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur misalnya, pemerintah mewanti-wanti kondisi Pamekasan yang jadi satu-satunya daerah berstatus PPKM level 3 karena level vaksinasi yang tidak memadai. Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat capaian suntikan vaksinasi dosis kedua baru di angka 34%. Padahal untuk naik ke level 2 minimal 50%. Sementara di level nasional, meskipun penerima dosis kedua sudah lebih dari 79%, namun penerima booster atau vaksinasi dosis ketiga baru 20% warga. Termasuk penelusuran kasus atau tracing memantau orang yang kontak erat dengan pasien terinfeksi COVID-19 harus kembali digalakan. Antisipasi ini wajib dilakukan menyusul pelonggaran sejumlah kebijakan periode 10 hingga 23 Mei. Salah satunya penambahan kapasitas pengunjung kafe dan rumah makan atau restoran di daerah berstatus PPKM level 2. Sebelumnya, kapasitas pengunjung kafe atau restoran yang buka malam hari hanya boleh 60%, namun kini boleh hingga 75% dari kapasitas ruangan. Juga bisa buka hingga pukul 2 dini hari. Bekerja dari kantor atau work from office, sektor non-esensial di daerah berstatus level 2 juga boleh hingga 75% dari kapasitas. Sementara pada PPKM level 1 sudah boleh 100%. Sementara pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tersisa 1 orang bergejala ringan. Namun tenaga kesehatan dan peralatan medis tetap siaga karena masih dini menyimpulkan pandemi terkendali. Kelanjutan kebijakan PPKM ini akan dipantau kembali dalam 2 pekan mengantisipasi lonjakan kasus di masa inkubasi COVID-19 pasca libur Lebaran.
melihat berapa kebutuhan, berapa kemungkinan untuk kita tetap mempertahankan untuk ketersediaan dari rumah sakit khusus COVID ini seperti apa. Ya, walaupun melandai kan kita belum menyatakan bahwa kita sudah terkendali ya. Kasus masih 400-an ya jumlahnya. Kita pernah mencapai kasus konfirmasi harian itu di bawah angka 100. Kelanjutan kebijakan PPKM ini akan dipantau kembali hingga 2 pekan mendatang untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus di masa inkubasi COVID-19 pasca libur Lebaran. PPKM dilonggarkan, tapi satu hal yang pasti, status saat ini masih pandemi. Dari sisi masyarakat, tidak boleh bosan menjaga protokol kesehatan meskipun pandemi sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah menggenjot lagi vaksinasi, terutama booster yang masih jauh dari target dan menggalakkan lagi tracing agar pandemi terkendali bukan hanya hal yang semu tapi nyata dijalani warga. Friska Clarissa, Leo Taufik, Kompas TV, Jakarta.